Leleng, 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 uyawalo leleng, nala. Air sahai na taluto yang bamo, jai pamujai tawai, Tane Olen adalah hutan hujan tropis di hulu Sungai Setulang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang masih alami dan terjaga. Belantara seluas 5.314 hektar, padat ditubuhi beragam jenis flora, sungai, bukit, dan lembahnya berjejal aneka ragam fauna liar. Tanahnya subur, kaya akan humus, dan menghasilkan mata air jernih yang mengalir menuju Sungai Setulang. Tane Olen merupakan hutan adat milik Dayak Kenyah Umaklung, sebuah subsuku Dayak Kenyah yang tinggal di Provinsi Kalimantan Utara. Para nenek moyang Dayak Kenyah Umaklung sudah mengenali hutan yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka mampu membedakan antara karakter hutan sekunder dan hutan primer pada suatu kawasan. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para leluhur terdahulu, suku Dayak Kenyah Umaklung akan mengalokasikan serta melindungi hutan primer sebagai hutan cadangan atau hutan lindung bagi masa depan anak cucunya. Di tengah maraknya pembukaan lahan baru, suku Umaklung bersikeras menjaga ribuan hektar hutan di Desa Wisata Setulang, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Lalu, apakah keistimewaan dari Desa Setulang ini? Masyarakat Desa Wisata Setulang sangat bergantung kepada Tane Olen. Pokoknya kita sayang, intinya kita sayang dengan hutan, karena hutan itu adalah hidup bersama-sama kita. Dalam kehidupan sosial, suku Dayak Umaklung mengenal dua kasta dalam masyarakat, yaitu kasta bangsawan atau Faren dan kasta rakyat biasa atau Fanyen. Sistem kasta atau golongan dalam masyarakat tersebut berakar dari sejarah migrasi Dayak Kenyah. Sistem kasta Dayak Kenyah dimulai ketika masyarakat memberikan penghargaan dan posisi sosial yang berbeda kepada suhu batu atas jasa kepemimpinannya, dan posisi sosial yang berbeda kepada suhu batu atas jasa kepemimpinannya. Suhu batu dan keturunannya disebut sebagai golongan bangsawan. Faren menjalankan fungsinya sebagai pemimpin kampungnya sekaligus bertugas mensejahterakan warganya. Dalam adat Dayak Kenyah, seorang keturunan Faren diharapkan mempunyai karakter seperti nenek moyangnya suhu batu. Mereka terkenal dengan keberaniannya, bekerja keras, kuat fisiknya, serta bijaksana dalam wataknya. Ketika orang Dayak Kenyah membangun rumah panjang atau oma baru, maka pemimpin oma baru harus berasal dari Faren dalam mengambil keputusan, dan tatanan masyarakat Dayak Kenyah dilakukan melalui proses musyawarah. Hal tersebut dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga seorang Faren bertugas membuat keputusan setelah mendengar pendapat dari warganya. Masyarakat Dayak Kenyah juga memberi penghargaan kepada Faren dalam kepemimpinannya. Timbal balik itu berupa ruangan yang lebih tinggi dan besar di rumah panjang serta kerja bakti secara swadaya di ladang milik Faren pada hari pertama saat musim tanam. Penghargaan yang lain adalah memberikan kawasan hutan cadangan atau Tane Olen.
Belantara lebat itu banyak ditumbuhi pohon kayu berharga, menyediakan berbagai macam tanaman obat, serta banyak ditemukan hewan liar untuk berburu. Hutan tersebut menjadi semacam tabungan atau hutan cadangan. Hak penuh kawasan Tane Olen dimiliki oleh Varen. Artinya, warga biasa tidak bisa mengambil kayu, buah-buahan, dan segala hasil hutan di kawasan rimba itu tanpa seizin Varen. Suku Dayak Umaklum dikenal memiliki komitmen menjaga dan melestarikan hutan sejak nenek moyangnya. Itu adalah bagian dari budaya mereka dan berakar kuat dalam keyakinan mereka. Untuk memastikan umur panjang hutan, mereka telah menetapkan bagian khusus dari hutan untuk menjadi kawasan lindung yang dikenal sebagai Tane Olen. Kita sudah tidak tahu lagi yang mana jenis kayu meranti, yang mana kayu kapur. Artinya kan kita sudah kehilangan yang mana dia kalau sudah hilang hutannya. Nah, jadi kalau ini anak kecil pun kita tanya, mereka pasti tahu karena kita sudah menunjuk. Oh, kayu besar di sana itu sejenis meranti gitu. Jadi mereka ke sana, oh iya betul, ini daunnya gini, sudah tahu. Nah, jadi saya sebagai ketua lembaga pengelola hutan desa wisata Setulang, tentu dengan harapan dan merasa optimis tetap hutan ini akan tetap ada, selalu ada untuk kita semua, karena hutan ini sangat berpengaruh, sangat bermanfaat untuk kita semua. Jangan untuk desa wisata Setulang saja, mungkin untuk kita di Indonesia bahkan di dunia. Jadi hutan ini sangat berpengaruh, banyak yang kita dapatkan dari hutan, terutama dalam subsuku Umaklum. Kami sangat bergantung pada hutan. Tim Jackson bekerja keras untuk memastikan hutan tetap terjaga dan lestari untuk generasi mendatang. Mereka memantau kegiatan di dalam hutan dan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa hutan tetap utuh. Jackson dan timnya juga mengadakan acara komunitas untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan perlunya melestarikan hutan untuk generasi mendatang. Komitmen suku Dayak Umaklum untuk melestarikan hutannya patut diacungi jempol. Secara tradisi yang telah diturunkan para leluhur Dayak Kenyah Umaklum, hutan Tane Olen menjadi sistem tabungan yang penting bagi seluruh masyarakat. Warga dapat mengambil kayu dan rotan untuk bangunan rumah secukupnya saja. Hal itu dilakukan bila mana terjadi musibah seperti kebakaran rumah warga. Selain itu, hutan lebatnya menjadi sumber makanan yang penting saat musim paceklik atau gagal panen. Buah-buahan, binatang buruan seperti rusa dan babi hutan, serta hasil hutan lainnya dapat diambil dengan seizin Varen. Tane Olen menjadi tabungan sumber daya hayati bagi suku Dayak Kenyah Umaklum secara turun-temurun untuk menghadapi kesulitan dan bencana. Yang ditakutkan kita kalau hutannya hilang, dengan kultur budaya kebiasaan kita sudah biasa dengan hutan, ya paling sudah tidak bisa lagi ya menemukan hutannya gitu. Yang paling kita takutkan, karena di dalam hutan itu tadi itu terkandung apa banyak, misalkan tadi ada yang saya sebutkan, ada damar, lalu kita harus membeli lem, padahal kita punya isi di dalam, ada damarnya. Terus kita
bisa menemukan madu di dalam. Harus kita membeli, padahal kita punya. Karena rata-rata kan kita tidak sama. Terus kalau saya mau membangun rumah, saya harus dari tiang sampai di atas itu harus beli, padahal kita punya. Paling tidak meminimalisir pengeluaran kita dalam material kita. Menurut tatanan adat luhur suku Dayak Kenyah Umaklung, mereka menyebut hutan sekunder tersebut sesuai tingkat pertumbuhan tanamannya. Istilah hutan tens diberikan pada hutan sekunder berumur 1 tahun. Hutan lavens untuk hutan sekunder berumur 2 hingga 5 tahun dan hutan ceko untuk hutan sekunder berusia 6 hingga 10 tahun. Jika ada lahan ladang yang memiliki kayu dan buah yang bagus, area tersebut dilindungi sebagai hutan sumber kayu atau disebut fulung kase dan hutan sumber buah atau fulung beva. Wilayah hutan tersebut akan dilindungi sebagai kawasan yang menyediakan kebutuhan kayu dan buah-buahan untuk keperluan sehari-hari. Para nenek moyang Dayak Kenyah Umaklung sudah mengenali hutan yang tumbuh dari bekas ladang atau hutan tens, lavens, dan ceko tidak dapat menyediakan buah-buahan dan binatang buruan untuk jangka panjang. Pengetahuan kuno yang diperoleh secara turun-temurun membedakan tentang karakter hutan sekunder dan hutan primer pada suatu kawasan. Hutan bekas ladang tidak ditumbuhi pohon kayu berkualitas untuk bahan bangunan sebagaimana kualitas pohon kayu yang tumbuh di hutan primer atau empek. Hanya burung-burung kecil, beberapa bangsa mamalia, serangga, dan hewan melata yang dapat ditemui dan tinggal di kawasan itu. Hutan sekunder tidak memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Tidak banyak jenis pohon yang menyediakan makanan bagi burung dan hewan hutan lainnya. Pohon kayu yang tumbuh di hutan sekunder paling tinggi hanya 20 meter. Itu pun jenis pohon beneva atau Macaranga sp, sejenis kayu yang mudah lapuk. Di hutan tens, lavens, dan ceko tidak dijumpai jenis pohon berharga, berkayu keras dan tinggi seperti pohon meranti atau pohon kapur. Hutan primer yang sebelumnya berupa rimba belantara di sekitar pemukiman warga sudah dialihfungsikan menjadi ladang. Mereka mengolah tanah untuk ditanami padi, pisang, jagung, ubi dan singkong, kacang, serta tanaman sayur. Ladang-ladang subur tersebut berada di pinggir desa, jauh dari pemukiman. Konsep pertanian yang dilakukan menerapkan konsep ladang berpindah secara bergilir yang telah dijalankan turun-temurun. Secara alami, bekas ladang berubah menjadi hutan sekunder yang subur ditumbuhi tanaman hutan. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para leluhur terdahulu, suku Dayak Kenyah Umaklung akan mengalokasikan serta melindungi hutan primer sebagai hutan cadangan atau hutan lindung bagi masa depan anak cucunya. Hutan primer di hulu Sungai Setulang tersebut adalah jenis hutan hujan tropis yang masih alami dan terjaga. Belantaranya padat, ditumbuhi beragam jenis flora, berjejal, beraneka hewan liar. Tanahnya subur, kaya akan humus, dan menghasilkan mata air jernih yang mengalir menuju desa-desa yang dihuni oleh masyarakat Dayak Kenyah Umaklung. Mata air tersebut menghasilkan lebih dari 10 anak sungai di dalam hutan Setulang dan menjadi sumber air bersih bagi penduduk Dayak Kenyah Umaklung. Aneka pohon kayu keras dan bernilai ekonomis tinggi seperti pohon kapur atau Driobualanus sp, pohon kruing atau Dipterocarpus sp, pohon meranti atau Sorea sp, pohon tengkawang atau Sorea macrophylla, serta pohon ulin atau Eusideroxylon swageri tumbuh subur di lebatnya rimba.
Hutan hujan tropisnya juga menyediakan beragam jenis buah-buahan seperti durian, cempedak, pisang, petai, dan sebagainya. Babi, rusa, dan berbagai jenis ikan yang mudah ditemui di belantara menjadi hewan buruan yang paling dicari sebagai sumber pakan bagi warga desa Setulang. Penelitian yang dilakukan Center of International Forestry Research tahun 2004 sampai 2005 menyebutkan bahwa secara umum kondisi hutan Tane Olen sangat baik. Banyak pohon-pohon yang berukuran raksasa dan tersebar di berbagai tempat. Ukuran pohon terbesar yang dijumpai mempunyai lingkar batang di atas 1250 cm atau dengan diameter batang sebesar 398 cm. Jenis pohon berukuran raksasa yang umum dijumpai adalah majau atau Sorea johorensis. Pohon ini berukur lingkar batang di atas banir 700 cm atau dengan diameter batang 223 cm. Pohon-pohon yang berukuran raksasa ini umumnya mempunyai tinggi lebih dari 40 meter. Jenis-jenis pohon lain yang berada di hutan itu diantaranya Banggeris atau Kompasia excelsa dan celutung gunung atau Diera costulata. Kalau menurut saya, hutan itu adalah hidup. Nah, kalau di dalam bahasa Dayaknya ya, empo gilaudik. Nah, jadi itu menurut saya. Bagaimana kita tetap eksis, tetap survive dengan harapan hidup yang berkelanjutan dengan adanya hutan di Tanah Olen ini? Iya, saya punya teknik sekarang dan jadi misi saya menjadikan hutan ini biar masyarakatnya bisa sejahtera. Kemudian saya punya teknik supaya orang tidak bosan ke sini, kita berusaha menampilkan hal yang terbaru. Kemudian di dalam hutannya, pengelolaan hutan agar tetap eksis, kita tetap menggalakkan yang namanya kegiatan aktivitas kita di dalam, baik itu penanaman, baik itu patroli, pokoknya kita tegas agar tetap eksis dan menjadi perhatian kita semua, agar ini bisa kita turunkan, mewariskan ke generasi yang selanjutnya. Nanti terserah mereka membawa hutan kita kemana. Yang jelas kita sudah memberikan motivasi kepada mereka tetap semangat untuk hutan ini bagaimana tetap menjadi perhatian kita bersama, tetap eksis, tetap tenar lah di dunia gitu. Jadi ada target yang ingin dicapai. Targetnya itu apa aja? Setiap orang itu punya mimpi. Tentu juga ini juga punya mimpi kan. Baik. Targetnya apa tuh Pak yang jadi goalnya? Sebenarnya saya punya misi. Hutan itu kita jadikan sebagai pemanfaatan hutan itu adalah kita bagaimana masyarakat kita itu bisa sejahtera. Jadi itu misi kita. Langkah yang kita lakukan ya paling kita membuka peluang usaha bagi masyarakat, entah mereka dari jualannya mereka makanan-makanan ringan, kemudian kalau untuk wisata khususnya juga tetap jalan seperti biasa, normal biasa. Jadi targetnya kita adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa wisata Setulang untuk khususnya. Tapi kalau untuk kita di Kabupaten Malinau targetnya ya memberikan kontribusi bagaimana wisata itu bisa berhasil dan kita semua di Kabupaten Malinau bisa menikmatinya.
baik yang punya hotel, baik yang punya travel, yang bawa tamu masuk gitu kan, kita bisa memanfaatkan dari situ gitu targetnya ya. Artinya bisa berpengaruh bagi kehidupan lokal ya maupun di luar desa gitu. Apakah ini juga sudah menjangkau ke di luar Indonesia? Selain di kabupaten, di provinsi, apakah tidak punya impian untuk bisa mencapai tingkat dunia, ASEAN misalnya? Atau ya kalau ASEAN kan masih skopnya kecil nih Pak Iya, iya. Ya minimal kita ada impian ke situ. Kira-kira adakah? Kalau untuk sementara kita mengawali sebuah kegiatan, ya lingkup saya hanya di Indonesianya saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kita membuat rumusan ke depan bagaimana kita bisa menjangkau ibaratnya tingkat internasional. Tentu dengan beberapa mungkin upaya dan kerja keras kita bagaimana bisa memberi kontribusi dan orang bisa mengenal. Kalau untuk terkenalnya kita sudah dikenal di berbagai, dan bahkan dari sejak tahun 2015 lalu hingga 2019 kalau tidak salah 4 tahun kita sudah bekerja sama dengan salah satu universitas dari Inggris, namanya Universitas Exeter. Jadi sudah 4 kali mereka ke sini untuk menyesuaikan teori mereka dan untuk bukan ya semacam studi lah, karena semuanya mahasiswa kan, tapi tidak mereka mengambil data apa lain sebagainya, hanya menyesuaikan di dalam teori. Oh ini jenis ikan, ternyata di sini ada jenisnya gitu, semacam itu. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat merupakan produk warisan nenek moyang yang terbukti mampu membawa hutan secara berkelanjutan dengan pengakuan di mata negara melalui penghargaan Kalpataru. Tande Olen yang dikelola secara tradisional dikenal sebagai tempat larangan, tempat untuk menyimpan cadangan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Keberadaan hutan alami sebagai sumber kehidupan satwa liar, tempat tumbuh tanaman obat tradisional, dan kawasan cadangan air bersih masih terjaga utuh. Konsep ini sudah berabad-abad dikenal oleh suku Dayak Kenyah Umaklung. Di dalam wilayah Tande Olen, masyarakat dilarang untuk menebang pohon, membuat ladang, membakar hutan, dan aktivitas lain yang bisa merusak hutan. Berbagai jenis pohon kayu berukuran besar umumnya mempunyai tinggi lebih dari 40 meter dengan posisi tajuk menjulang di atas tajuk hutan yang sebenarnya. Jenis-jenis pohon lain juga mempunyai tajuk yang demikian, antara lain bangris atau Compassia excelsa dan jalutung gunung atau Dierra costulata. Hasil survei menunjukkan bahwa ukuran pohon penyusun di hutan Tande Olen sangat bervariasi. Perbedaan antara ukuran lingkar batang yang terkecil dan batang yang terbesar sangat besar, yakni antara 31,4 cm dan 1250 cm. Sebaran kelas ukuran lingkar batang secara keseluruhan masih menunjukkan pola umum untuk struktur hutan hujan tropis primer, yakni jumlah individu terbanyak dijumpai pada kelompok pohon yang berukuran batang paling kecil, yaitu dengan diameter 10 hingga 29 cm. Pohon-pohon yang berukuran lingkar batang mencapai 188 cm atau diameter 60 cm atau lebih terdapat pada semua jalur ukur. Hasil hutan non-kayu, terutama tengkawang atau terutama Shorea macrophylla dan Shorea beccariana tersebar cukup merata di wilayah ini.
Selain itu, tanaman rotan, buah-buahan, daun sang atau Liquala valida, bahan sayur dan obat-obatan juga banyak dijumpai. Gaharu yang dieksploitasi secara besar-besaran di seluruh wilayah hutan Kalimantan sejak beberapa tahun silam masih bisa ditemukan. Kontur alam atau bentuk topografi di kawasan Tanah Olen umumnya bergelombang, berbukit hingga bergunung-gunung dengan tebing-tebingnya yang curam dan berada pada ketinggian antara 150 meter dan 500 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Daerahnya dikategorikan sangat subur dan banyak dijumpai anak-anak sungai yang mengalir di kawasan ini, semuanya bermuara di Sungai Setulang. Keberadaan keragaman hayati dan nilai ekonomi yang sangat tinggi di kawasan rimba tropis Tanah Olen telah disadari suku Dayak Kenyah Umaklung secara alami. Ajaran tradisi dan pengetahuan turun-temurun tentang kehidupan rimba dan isinya membuat mereka memperlakukan hutan alam sebagai kawasan pelestarian, perlindungan, dan sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Rimbanya yang selalu berbalut kabut tersebut terletak di antara Gunung Mangkuk, Sungai Semiling, dan Sungai Nyamuk, merupakan rumah bagi beragam fauna dan padat dijejali beraneka flora. Desa adat Setulang tercatat memiliki hutan cadangan lebih dari 4.000 hektar. Hutan cadangan tersebut bukan lagi sebagai Tanah Olen atau hutan untuk bangsawan atau Faren, namun kini mereka menyebut hutan cadangan sebagai hutan lindung. Ya, Tanah Olen, hutan yang dilindungi oleh masyarakat, dibalut hukum adat yang kuat, dilestarikan sebagai hutan adat, sumber kehidupan masa depan generasi Dayak Kenyah Umaklung. Hutan telah menyediakan segalanya, kearifan lokal adalah kuncinya. Masyarakat Dayak Kenyah Umaklung selama ini menjaga ketergantungannya terhadap alam. Pengetahuan tradisional mereka telah diwariskan dari generasi ke generasi, menanamkan pemahaman mendalam tentang alam dan pentingnya mempertahankan gaya hidup sehat. Mereka mengandalkan hutan untuk mata pencahariannya, menggunakannya untuk tempat tinggal, makan, obat-obatan, dan sumber daya lainnya. Mereka menggunakan metode pertanian tradisional untuk bercocok tanam yang kemudian ditambah dengan berburu dan meramu. Orang Umaklung juga penjaga tanah, melindunginya dari eksploitasi berlebihan. Mereka secara aktif mempraktekkan kehutanan berkelanjutan, memastikan bahwa sumber daya dikelola secara bertanggung jawab dan tidak dipanen secara berlebihan. Orang Dayak Kenyah Umaklung memiliki hubungan yang mendalam dengan lingkungan dan memandangnya sebagai tanggung jawab mereka untuk melindunginya. Mereka telah menunjukkan nilai kearifan tradisional dalam menjaga keharmonisan dengan alam dan menjadi inspirasi bagi dunia. Hutan adalah tempat yang indah dengan keanekaragaman tumbuhan, hewan, dan jamur yang melimpah. Tanaman hijau subur dan wangi bunga menciptakan suasana tentram yang bisa kita semua nikmati. Hutan adalah tempat belajar dan banyak jalur dan peluang pendidikannya. Kita bisa belajar tentang lingkungan dan pentingnya melestarikan hutan kita. Hutan adalah tempat penyembuhan dengan energi yang menyenangkan dan kedamaian. Kita dapat meluangkan waktu untuk bersantai dan terhubung kembali dengan alam dan diri kita sendiri. Saat kita menjaga hutan, hutan juga menjaga kita. Kita berhutang kepada generasi mendatang untuk melindungi hutan dan memastikan bahwa mereka akan selalu memiliki tempat untuk disebut rumah.